Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya bagi kita semua. Di sini saya, Gusti Arya Rakasiwi, akan menjelaskan tentang database management. Oke, kita akan memasuki materinya. Yang pertama, database management. Konsep dasar database adalah mengatur penyimpanan data dalam bentuk tabel-tabel. Dalam dunia database, baris dan kolom biasa disebut dengan record dan field. Kemudian sebuah database dapat terdiri dari satu atau lebih bahkan ribuan tabel. Dengan desain tabel yang baik, pencarian data akan semakin efisien dan cepat. Nah, database management ini eh, pada pada umumnya itu pengaturan database ya. Jadi gimana cara kita untuk mengatur data tersebut, cara kita menyimpan data tersebut agar nantinya akan untuk kita cari itu bisa efisien dan cepat seperti itu. Kemudian pentingnya sistem manajemen. Database management system atau bisa disingkat dengan DBMS dapat digambarkan sebagai kumpulan data yang terintegrasi sebagai kumpulan data yang untuk menghasilkan output yang diperlukan ya. Dapat digambarkan sebagai kumpulan data yang terintegrasi untuk menghasilkan output yang diperlukan. Kemudian, database dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang terintegrasi dengan memusatkan data dan meminimalkan data yang berlebihan. Jadi, data tersebut itu dikumpulkan dan kemudian kita pilih data-data yang kita bisa pilih juga data-data yang tidak kita pakai agar tidak berlebihan dan tidak membingungkan saat kita mencari ini tersebut. Kemudian suatu sistem adalah sekelompok komponen yang independen tetapi saling berkaitan, yang bersatu dan bekerja sama menuju tujuan bersama dengan menerima input. Nah, keunggulan sistem basis data, ada juga keunggulan sistem basis data, yaitu redundasi dapat dikurangi, inkonsistensi dapat dihindari, kemudian data dapat dibagikan, standar dapat ditegakkan, pembatasan keamanan dapat diterapkan, kemudian integritas dapat dipertahankan, ada juga persyaratan yang saling bertentangan dapat diseimbangkan. Nah, inilah keunggulan sistem basis data ya, yang bisa kita sebut dengan database tadi. Keunggulan-keunggulan ini bisa kita atur dengan cara bagaimana kita menata database tersebut secara efisien agar pencarian atau penyimpanan kita nanti rapi setidaknya ya. Seperti itu. Kemudian DBMS penting dalam masyarakat berbasis informasi. Apa sih pentingnya? Yang pertama, DBMS membantu manajemen jauh lebih efisien dan efektif. Kemudian dapat diberi instruksi atau diprogram sehingga memungkinkan untuk menghasilkan jawaban yang secara cepat. Yang ketiga, dapat memberikan data atau informasi dengan skala yang luas. Jadi memberikan skala data tersebut dengan skala yang luas. Kemudian yang keempat, tempat penyimpanan menjadi lebih hemat dan lebih abadi dibanding menyimpan dalam bentuk hard copy. Nah, ini jadi penyimpanannya itu jadi lebih apa ya? Lebih simple, lebih sedikit, tidak memakan banyak tempat dan kemudian lebih tahan lama ya apabila disimpan daripada hard copy. Kemudian ada fungsi lain dari DBMS. Yang pertama, kontrol keamanan diperlukan untuk memastikan bahwa permintaan penggunaan sah, dalam arti bahwa pengguna diizinkan untuk melakukan akses data. Jadi dalam DBMS kita juga ada perizinan untuk mengakses, bisa kita izinkan atau tidak orang
tersebut untuk mengakses data. Jadi data masternya itu kita password atau kita batasi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses data tersebut. Kemudian kontrol konkuresi di BMS dapat mengunci data yang sedang diedit oleh seorang pengguna dan merilisnya setelah menyimpan. Nah, ini agar tidak terjadi data yang bertumpukan. Jadi jika ada seseorang yang membuka data tersebut dan mengedit data tersebut, itu tidak akan bisa diakses oleh pengguna lainnya sebelum pengakses pertama tersebut menyimpan data yang telah diedit tersebut. Jadi tidak akan ada eh, data yang saling bertabrak. Kemudian ada kontrol integritas, memastikan bahwa data dalam basis data itu benar. Jadi memastikan bahwa benar-benar data dalam basis itu benar adanya. Kemudian ada kontrol pemulihan. Database yang canggih dapat memulihkan data saat terjadi kerusakan pada sebagian kecil hard disk. Jadi jika ada file yang hilang atau kerusakan-kerusakan kecil itu masih bisa dipulihkan. Jadi asalkan mungkin sekitar 25% atau 20% dari total kerusakan bukan dari total kerusakan. Total kerusakan tersebut mencapai 20% atau 25% mungkin masih bisa dipulihkan dengan kontrol pemulihan ini. Jadi tidak kita tidak akan kehilangan data tersebut. Walaupun mungkin ada beberapa data yang akan hilang karena pastinya tidak ada jaminan untuk 100% data tersebut akan kembali seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.